Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Lucy, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas selanjutnya adalah lampiran 6, berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nomor PBJ 33-Dinkes-5-2024. Pada hari ini Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan kode paket 123456, nama paket jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total HPS-nya sesuai dengan di perencanaan. Kemudian metode pemilihan adalah pengadaan langsung. Pembukaan penawaran, kemudian evaluasi penawaran. Terdiri dari evaluasi administrasi, nama peserta adalah CPE, nama direktur adalah Ahmad, hasil evaluasi lulus. Yang kedua, evaluasi teknis, nama peserta adalah CPE, nama direktur Ahmad, hasil evaluasinya lulus. 3, evaluasi harga ataupun biaya, nama peserta CPE, nama direktur Ahmad, hasil evaluasi adalah lulus. Yang C adalah hasil negosiasi biaya sebagai berikut. Nilai penawaran adalah Rp126 juta, nilai penawaran terkoreksi adalah Rp126 juta. Yang ketiga adalah nilai negosiasi biaya, itu adalah Rp126 juta. Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari sebagaimana tersebut di atas, dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanda pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota E. Kemudian ini adalah contoh surat perintah kerja atau SPK Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota E nomor 600-PPK-Dinkes-5-2024 tanggal 8 Mei 2024. Nama PPK atau KPA adalah Windy Handayani, nama penyedia adalah CPE. Paket pengadaannya adalah pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Surat undangan pengadaan langsung nomor 20 Romawi /PL/PP/Dinkes/5/2024 tanggal 2 Mei 2024. Berita acara hasil pengadaan langsung nomor PBJ 33-Dinkes/5/2024 tanggal 6 Mei 2024. Sumber dananya adalah DPA Dinas Kesehatan Kota Ek tahun anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai kontrak sudah termasuk pajak adalah sebesar Rp126 juta. Jenis kontrak adalah langsam, waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari kalender 18 Mei 2024. Dinas Kesehatan Kota Ek, PPK, Windy Handayani, NIP 197807102005012018, penyedia CPE, Ahmad, direktur CPE. Adapun syarat-syarat umum surat perintah kerja atau SPK terdiri dari lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut: menyediakan jasa catering kegiatan penyuluhan stunting untuk ibu hamil dan spesifikasi pekerjaan. Kuantitas barang terdiri dari kualitas, kemudian pengiriman makanan dan 1 orang petugas catering yang standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan di 10 kecamatan. Kualitasnya terdiri dari makan siang berupa nasi kotak, terdiri dari makanan menu sehat, nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani terdiri dari ikan atau ayam atau sapi halal minimal beratnya adalah 100 gram, lauk nabati terdiri dari tempe atau tahu atau bakwan sayur atau perkedel, dan buah itu pisang atau jeruk ataupun semangka. Pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack pagi jam 10, makan siang jam 12. Yang kedua adalah kualitas barang. Makanan siang nasi kotak terdiri dari menu sehat, lauk hewani bersertifikat halal, kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, manis, asin, dan rebus. Menu makanan siang dan kudapan atau snack berbeda pada setiap harinya dan kemasan berupa box yang tahan air. 3 waktu pelaksanaan 1 hari tanggal 18 Mei 2024. 4 layanan pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack pagi jam 10 dan makan siang jam 12. Yang kelima adalah layanan personal 1 orang petugas catering yang standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di 10 kecamatan di Kota Ek. Hukum yang berlaku, keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan pada Hukum Republik Indonesia. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya atau overhead, serta biaya asuransi apabila dipersyaratkan. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
Yang keempat, hak kepemilikan. PPK berhak atas pemilikan semua barang atau bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu semua secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak kepemilikan, peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir dan atau jika tidak dipergunakan lagi oleh penyedia. Cacat mutu, PPK akan memeriksa hasil. Kemudian perpajakan, penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan dianggap telah termasuk dalam harga SPK. Kemudian ada pengalihan dana atau subkontrak. Kemudian dan jadwal. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Selanjutnya adalah asuransi. Apabila persyaratan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK dan surat perintah pengiriman sampai tanggal selesainya pemeliharaan untuk semua barang dan pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja dan lainnya. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. Pertanggungjawaban risiko. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK berserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansi, kecuali kerugian yang mendasar tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian berat PPK sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerjasama dan dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. Kemudian, pertanggungjawaban asuransi dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban pertanggungjawaban dalam syarat ini. Potensi risiko yang mungkin timbul adalah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, keterlambatan pengantaran makanan. Mitigasi risiko adalah 30 menit sebelum pemberian snack dan kudapan serta makanan diantar. Penyediakan 1 personil di setiap titik kegiatan. Selanjutnya adalah pengawasan pemeriksaan. PWK berwenang melakukan pengawasan pemeriksaan. Laporan dan hasil pekerjaan, pemesanan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan. Waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal yang mulai kerja. Kemudian tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan itu adalah hasil penyelesaian semua pekerjaan. Setelah terima pekerjaan, setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan atau tim teknis lainnya. Yang selanjutnya adalah jaminan bebas cacat mutu atau garansi. PPK dibantu tim atau staf teknis akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia. Kemudian selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam. Perubahan SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK yang disetujui oleh para pihak. Rekap surat pesanan menjadi dasar perubahan SPK atau SPK final. Selanjutnya adalah penghentian dan pemutusan SPK. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar dan lain-lain. Kemudian pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. Pembayaran terakhirnya dilakukan kerjasama selesai 100% dan berita acara serah terima ditandatangani. Selanjutnya adalah penyelesaian dan perselisihan dan larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Demikian untuk tugas yang sudah saya sampaikan terkait dengan berita acara pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil.